Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya banggakan, hari ini kita kembali lagi masuk dalam perkuliahan kita dan tema kita selanjutnya adalah mengenai masuk ke dalam bab ISD ya, Ilmu Sosial Dasar. Dan tema kita adalah mengenai stratifikasi sosial ya. Jadi stratifikasi sosial lebih tepatnya adalah klasifikasi ya berdasarkan jenis masyarakat dalam sosial sehingga kita bisa mengamati orang tersebut punya kedudukan atau tidak, lapisan tersebut apakah kemudian uh, berpotensi mengalami kesenjangan atau tidak. Nah, kita akan membahas mengenai itu, teman-teman. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Jadi hierarki itu kalau kita lihat ya seperti halnya piramid ya teman-teman. Ada kelas-kelas tertentu, kelas yang paling atas, kemudian masuk ke kedua, ketiga, bahkan selanjutnya sampai kemudian tingkat yang paling bawah gitu kan. Teman-teman mungkin pernah tahu ya di daerah tertentu, bahkan di daerah Bali mungkin ya, selalu ada istilah strata sosial. Misalnya kaum kaum Brahmana gitu kan, kemudian kaum eh, ksatria, dan yang terakhir adalah kaum Sudra ya. Biasanya kalau kaum Sudra itu ya paling bawah ya, dan kaum Brahmana itu adalah kelompok yang disebut dengan darah biru ya, punya pengaruh atau orang tuanya atau para pendahulunya adalah orang-orang yang punya power ya. Kemudian orang-orang kesatria ini adalah kelompok-kelompok yang petarung ya, namanya kesatria. Tetapi mereka masuk dalam kategori sebagai masyarakat menengah ya. Dan itu sampai sekarang teman-teman masih tetap ada, bukan hanya di daerah tertentu atau dalam kebudayaan Hindu, tidak. Tapi di dalam masyarakat kita pun istilah strata sosial itu atau pembedaan status sosial masih sangat berlaku ya. Adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Nah, ya, jadi hal ini terjadi karena ya pandangan masyarakat dan juga memang eh, ya kedudukan seorang gitu yang pada akhirnya mereka lebih banyak dihormati. Oke. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk lapisan masyarakat diklasifikasikan ke dalam tiga macam ya, atau pembedaan tersebut dilihat dari tiga macam. Yang pertama adalah kelas berdasarkan faktor ekonomis. Ini menjadi yang paling tinggi ya teman-teman, karena dia memiliki eh, apa memiliki kekuatan dalam ekonomi ya, sehingga posisi ini cukup di atas gitu kan. Yang kedua adalah berdasarkan faktor politis ya, dan yang ketiga adalah berdasarkan jabatan tertentu. Nah, kalau kita lihat ya, eh, ini kan apa di dalam masyarakat secara umum ya, ini orang-orang yang memiliki eh, faktor ekonomis, memiliki unsur ekonomi, biasanya mereka akan dapat mempengaruhi sebuah masyarakat dan suaranya akan selalu didengar, teman-teman. Ya, akan selalu didengar. Misalnya Pak Haji siapa atau apa pengusaha apa gitu kan. Omongannya akan selalu didengar karena dia punya uang, punya cukup banyak apa ya materi yang dapat menggerakkan masyarakat. Tidak hanya di masyarakat sekitar kita ya, yang paling luas misalnya di Indonesia misalnya, atau orang-orang tertentu para konglomerat di Indonesia itu kan akan mempengaruhi juga stabilitas sosial dan juga stabilitas politik. Jadi keberadaan mereka kalau tidak didengar atau tidak dihormati itu akan mempengaruhi juga teman-teman. Makanya status mereka selalu berada di paling atas ya. Istilah yang paling populer mungkin ya di media itu adalah eh, konglomerat ya gitu kan.
Yang kedua adalah para politisi. Jadi para politisi itu sebetulnya berada di bawah, ya, berada di bawah kelompok ekonom. Ya karena mereka hanya bicara soal kelihayan, negosiasi dan seterusnya, bersifat politik, tetapi tidak punya kapasitas dalam mengumpulkan materi, ya, akomodasi. Karena ya akomodasi hanya dimiliki oleh kelompok yang pertama tadi, kelompok ekonom. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jabatan tertentu. Ya bisa jabatan tertentu ini ya bisa jadi kepala apa gitu kan, kepala desa, kepala ketua RT misalnya, atau bahkan masyarakat biasa itu adalah apa berdasarkan status sosialnya, berdasarkan jabatan tertentu. Itu sudah paling bawah gitu kan. Nah, itu pembedaannya teman-teman ada tiga. Kemudian unsur-unsur stratifikasi sosial itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kedudukan. Ya tentu ya, berdasarkan kedudukan. Dia ini siapa? Semakin tinggi kedudukan seorang, otomatis semakin besar pengaruhnya. Semakin beda, semakin istimewa di hadapan orang banyak. Nah, kedudukan ini bisa dilihat dari dua hal. Ya, yang pertama adalah ascribe, ya, ascribe status atau yang diperoleh ya karena dia eh, punya privilege misalnya, atau dia berusaha secara mandiri ya, atau dia bisa jadi status yang diperoleh karena genetik atau karena orang tuanya, sehingga kedudukannya secara otomatis lebih tinggi, padahal orangnya biasa gitu kan. Nah, ini sering terjadi teman-teman di dalam masyarakat kita. Misalnya kiai besar gitu kan. Anak kiainya biasa aja, tapi karena diperoleh ya kan dibawa oleh orang tuanya, maka anak kiai akan secara otomatis memiliki strata yang paling tinggi seperti halnya bapaknya gitu. Jadi ascribe status ini adalah suatu kedudukan yang memang diperoleh karena orang-orang terdahulunya. Itu bisa jadi, teman-teman. Dan yang kedua adalah achieve status atau sesuatu yang diusahakan. Misalnya Anda ini apa? Orangnya biasa saja, lahir dari keluarga sederhana, kemudian Anda misalnya tiba-tiba menjadi eh, seorang pejabat gitu kan. Padahal lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, kedudukan itu secara otomatis Anda yang apa namanya menciptakan, karena Anda tidak diciptakan oleh orang-orang sebelumnya, tetapi Anda menciptakan sendiri kedudukan itu. Setelah tersebut secara otomatis Anda apa namanya Anda miliki tanpa ada uluran tangan dari orang lain gitu kan. Anda mengusahakan sendiri sehingga orang-orang membedakan status Anda dengan yang lainnya. Nah, itu yang pertama ya, kedudukan. Yang kedua adalah peran atau role yang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah peran norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua adalah peran suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga adalah dapat dikatakan sebagai perilaku dilakukan yang penting bagi struktur masyarakat. Ya, jadi peran ini cukup penting teman-teman dan akan menjadi satu strata sosial tersendiri. Misalnya orangnya biasa, dia tidak memiliki banyak akomodasi dalam arti ekonomi ya, tetapi karena peran dia cukup sentralistik, maka secara otomatis suara dia didengar dan dia mendapatkan kedudukan yang lebih baik gitu kan. Eh, karena orangnya apa namanya diangkat menjadi ketua RT, ketua RW yang awalnya memang biasa saja gitu kan. Secara ekonomi tidak begitu baik gitu misalnya. Tetapi karena kepercayaan orang lain kepada dirinya dianggap amanah, tanggung jawab dan seterusnya, orang akan memberikan rekognisi atau memberikan penghargaan secara penuh, meletakkan kepercayaan masyarakat kepada dirinya yang pada akhirnya membentuk satu strata sosial bagi dirinya. Dia ternyata berbeda daripada yang
lainnya. Yaitu unsur dari strata sosial. Yang pertama adalah kedudukan, yang kedua adalah peran seseorang dalam satu masyarakat. Oke, terjadi strata sosial itu oleh apa sih sebetulnya? Yang pertama, sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya. Lapisan berdasarkan umur, jenis kelamin, kepandaian, itu juga menjadi strata sosial. Dulu, teman-teman, di Arab, orang ketika melahirkan anak perempuan, maka dianggap hina. Karena memang strata perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Ya kan? Kemudian, orang yang pintar misalnya akan diletakkan paling atas karena merasa paling pintar gitu kan. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat kita seperti itu. Ketika ada anak pertama yang lahir perempuan seolah-olah tidak begitu baik dari keluarga tersebut. Padahal ya sama saja gitu kan. Yang mengatur apa lahirnya anak itu kan bukan bukan masyarakat gitu, tetapi ya Tuhan gitu kan. Nah, hal tersebut terjadi berdasarkan berdasarkan karakteristik tersebut. Jadi ada yang mengatakan bahwa eh, strata sosial terjadi karena persoalan umur, bisa jadi semakin tua ya semakin diagungkan, semakin dihormati gitu kan. Semakin rendah ya semakin tidak begitu dihormati gitu kan. Anak kecil kan biasanya tidak begitu banyak diagung-agungkan ya. Semakin tua malah semakin dihormati gitu kan. Itu selalu ada jenis kelamin dan kepandaian. Yang kedua adalah sistem pelapisan yang terjadi karena dengan sengaja ya disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya pembagian kekuasaan, wewenang dalam pemerintah, parpol, TNI, perusahaan dan seterusnya. Jadi strata sosial ini diciptakan sekali lagi, diciptakan untuk tujuan tertentu. Ya seperti halnya orang kalau misalkan di kampung, teman-teman, menjadi TNI, menjadi polisi, itu akan dihormati keluarganya ataupun anak tersebut. Karena hal itu yang menjadi apa ya karakter dari adanya stratifikasi sosial. Jadi hal sistem pelapisan yang dilakukan secara sengaja atau diusahakan ini akan membentuk strata sosial yang baru. Kemudian sifat sistem pelapisan masyarakat ya, yang pertama adalah bersifat tertutup ya atau closed social stratification. Setiap anggota masyarakat tetap berada dalam status yang sama dengan orang tuanya. Contoh dalam masyarakat India yang berkasta, segregation di AS, apartheid ya dan lain-lain. Ya, ini bersifat tertutup. Yang kedua adalah bersifat terbuka. Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan diri untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Jadi sifat sistem pelapisan masyarakat itu selalu eh, ada dua hal tadi ya. Yang pertama tertutup, yang itu menjadi satu pandangan bahwa ya sudah kita ini adalah orang kecil, tidak punya kemampuan untuk menjadi orang maju, ya tetap kita berada di dalam lapisan masyarakat yang paling kecil. Ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu adalah paradigma yang paling kolot ya teman-teman. Paradigma yang sangat terbelakang. Sehingga eh, ketika orang apa punya harapan ingin maju karena patahkan oleh paradigma orang tuanya atau bahkan leluhurnya sehingga mereka tidak akan maju. Yaitu disebut dengan close social stratification. Sama seperti halnya kaum sudra. Orang dikatakan sebagai kaum sudra, ya sudah selamanya mereka akan jadi kaum sudra. Karena ya itu tadi, tidak ada keinginan untuk meningkatkan strata sosialnya. Berbeda dengan yang kedua ini, open social stratification. Jadi mereka ini punya pandangan terbuka. Meskipun saya ini terbatas dalam hal tertentu, tetapi karena punya kemampuan, tekad, kreativitas, dia ingin mengubahnya menjadi satu hal yang baru sehingga yang awalnya biasa saja karena kreativitasnya diasah, kepandaiannya, akhirnya mereka orang-orang tersebut jadi orang yang dihormati. Nah, ini yang sifat yang kedua ini sangat open minded ya, terbuka dalam pikirannya. Oke, kemudian
ada dasar stratifikasi sosial. Ya, yang pertama adalah ukuran kekayaan. Ini menjadi ukuran tersendiri. Orang kalau sudah kaya ya sudah, itu kan stratanya sudah tinggi gitu kan. Sama seperti halnya di Indonesia sendiri, gitu kan. Bukan karena kekuasaan justru, tapi karena kekayaannya gitu. Misalnya ada orang konglomerat di Indonesia, dia bisa mengatur negara, teman-teman. Itu mengalahkan pejabat negara gitu kan, atau orang-orang penting dalam satu negara tersebut, karena dia yang mengatur stabilitas ekonomi gitu kan. Di Indonesia kan ada sebutan-sebutan yang lain ya kan, ada 9 naga dan seterusnya gitu, karena strata yang paling tinggi adalah strata kekayaan, yang kedua adalah kekuasaan. Ya, dia akan sangat dihormati ya, karena dia memiliki kuasa, dia punya instrumen hukum, dia punya instrumen yang dapat menggerakkan satu massa atau dapat menggerakkan suatu daerah. Yang ketiga adalah kehormatan, ya. Dia punya mendapatkan apa penghormatan, penghargaan ya baik di dalam maupun di luar negeri, itu akan menjadi pembeda, menjadi dasar dari stratifikasi sosial. Orang yang misalnya eh, dia tidak memiliki kekuasaan, tetapi karena dia dihormati di luar negeri misalnya ya, kemudian datang ke Indonesia, maka secara otomatis dia akan mendapatkan strata sosial tertentu. Ya, berdasarkan kepiawaiannya, misalnya dia menciptakan sesuatu atau dia orang yang paling berpengaruh di luar negeri, datang ke Indonesia karena tidak punya kekuasaan, orang menghormati dia. Nah, itu disebut dengan strata sosial dalam ukuran kehormatan. Dan yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Jadi orang berilmu itu sebetulnya punya strata yang paling rendah, teman-teman. Ya, meskipun apa namanya di dalam makalah misalnya ya, orang yang paling berilmu itu adalah orang yang eh, memiliki kedudukan tertinggi ya. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Tetapi ya tetap saja ukuran orang yang berilmu itu berada pada strata sosial yang paling rendah gitu kan. Tapi ini menjadi tidak ini ya, tidak apa namanya, ini tidak menjadi final ya teman-teman. Tetap tetap saja bahwa ukuran ilmu pengetahuan al adabu fauqal ilmi ya. Artinya bahwa ilmu juga punya pengaruh di dalam memposisikan seseorang itu dalam strata sosial. Oke, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian strata sosial ini akan menjadi konflik? Tentu sangat bisa berpotensi. Kalau misalnya di dalam satu masyarakat tertentu, kelompok-kelompok yang punya kewenangan dalam arti hierarki tadi, hierarki sosial ya, hierarki strata sosial tadi tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi yang namanya konflik sosial. Kelompok menengah atas tidak peduli terhadap kelompok yang papa, kelompok yang menengah ke bawah, ya. Sehingga yang terjadi adalah kelompok ada semacam perlawanan, ada semacam eh, kekesalan terhadap kelompok atas yang menindas misalnya, yang melakukan intimidasi. Orang-orang bawah ini akan melakukan apa namanya ya peperangan gitu, atau akan melakukan sebuah kekuatan besar untuk melawan itu. Sehingga terjadilah konflik sosial. Untuk itulah strata sosial ini harus bisa diletakkan secara seimbang, teman-teman. Makanya kalau Anda lihat bagaimana Islam itu bekerja, kelompok menengah atas yang melakukan wajib zakat ya, itu harus bisa semata-mata adalah untuk menjaga keseimbangan sosial agar kelompok-kelompok bawah ini tidak tidak merasa tidak ada bentuk perlakuan baik ya, perhatian ya, sehingga apa kelompok-kelompok bawah itu, kelompok atas harus bisa mengayomi kelompok-kelompok yang bawah ya. Jangan sampai kemudian eh, orang-orang yang berada di posisi strategi, di posisi tertentu berbuat sewenang-wenang. Makanya tidak heran, mohon maaf ya teman-teman, di Indonesia sendiri ketika ada penyalahgunaan eh, wewenang atau jabatan, maka orang-orang yang di bawah, rakyat ini akan melakukan demonstrasi. Nah, itu adalah bentuk daripada konflik sosial.
atas stratifikasi yang tidak seimbang karena kelompok-kelompok atas ya tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Mereka paham ya masyarakat ini adalah masyarakat yang bawah, tetapi bukan berarti mereka ini tidak kritis. Mereka sangat memantau bagaimana eh, kekuasaan itu dimainkan, sehingga kelompok-kelompok yang memiliki strata kekuasaan itu harus berjalan sesuai dengan semestinya. Kalau misalkan ada satu hal tindakan yang tidak bermoral, maka jangan disalahkan kelompok-kelompok bawah akan melakukan perlawanan. Timbullah konflik sosial. Ya, jadi strata sosial ini saling melengkapi sebetulnya teman-teman. Jangan sampai apa namanya ada penyalahgunaan dari kelompok-kelompok tertentu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi